Bau amis dari ayam tiren ini sangat menyengat. Kita langsung aja bikin cireng isi ala Pak Uus maknyus. Langkah pertama kita masukkan bawang merah, giling ke dalam wajan, garam, daun jeruk, dan yang paling penting adalah biang balsem untuk menghasilkan rasa pedas yang begitu hebat. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan ayam tiren suwir ke dalam wajan dan aduk hingga merata. Masak sampai bumbu meresap supaya bau dari ayam tirennya hilang. Ayo Pak, lebih cepat lagi. Aku nggak sabar pengen makan cireng ayam Pak Uus. Sabar ya, sebentar lagi cirengnya matang. Aku udah nggak sabar banget nih, aroma ayamnya enak banget. Cirengnya udah matang nih, hati-hati masih panas ya. Terima kasih Pak Uus. Teman-teman, ayo kita makan bareng. Cirengnya gede banget. Ini uangnya 5.000. Makasih ya Pak. Sama-sama, hati-hati jatuh nak, cirengnya masih panas loh. Enak nih pagi-pagi makan yang panas sekaligus pedas. Ya hitung-hitung nyuruh cacing buat olahraga. Selamat pagi Pak Uus, saya mau cireng raksasanya satu ya, yang masih panas supaya lebih mantap. Tunggu sebentar ya Bu Wati, saya ambilkan dulu sesuai pesanan Bu Wati. Tapi kok kayak ada yang aneh ya. Rasa ayamnya gak seperti biasa, kayak lebih strong gitu. Apalagi rasa dari bumbu ayamnya. Oh itu, saya pakai cabai yang masih segar. Cabai yang saya baru petik, langsung saya eksekusi jadi bumbu ayamnya. Tapi cireng ayam ini aman kan Pak? Soalnya anak yang sering makan, menurut saya rasanya terlalu strong. Lebih baik agak dikurangin aja ya Pak. Mana bisa seperti itu Bu, rasa pedas rasa ayam cireng saya sudah jadi ciri khas. Masa iya dihilangin gitu aja? Iya sih. Oh iya Pak Uus, ukuran cirengnya makin gede aja nih, hampir sama kayak piring. Memangnya Bapak gak merasa rugi? Enggak dong, saya itu kan kalau belanja bahan-bahan cireng cuma habis 100.000 aja. Hebat sih, kalau saya sudah pasti 200.000 habis. Tapi kok bisa habis 100.000 doang? Memangnya Pak Uus beli di pasar mana? Kok bisa dapat yang murah? Itu saya kalau beli ayam pasti di saudara saya yang ada di luar kota. Tapi ibu tenang aja, saat di perjalanan ayam-ayamnya masih segar kok. Pak Uus, kok cirengnya makin aneh ya? Padahal saya baru makan 2 gigitan. Cuma perasaan Bu Wati aja kali, mungkin karena terlalu pedas. Jadi ibu nggak bisa merasakan cirengnya dengan sensasi yang sama. Oh gitu, berarti ini benar-benar aman kan? Soalnya saya tadi lihat banyak anak-anak yang beli. Saya takut mereka sakit perut. Aman, meskipun pedas itu nggak akan sakit perut ataupun diare kok. Saya duluan ya Pak Uus, mari Pak. Iya, hati-hati Bu Wati. Padahal rasa pedas itu berasal dari biang balsem. Rasa ayam terasa aneh karena itu ayam tiren yang mati sebelum disembelih. Aku menjual cireng ini dengan harga murah, tapi aku mendapatkan untung yang banyak. Ini aneh, benar-benar aneh. Emangnya bumbu cabai bisa sekuat ini ya? Apa mungkin Pak Uus menggunakan cabai dengan jumlah yang tak wajar? Terus setelah Bu Wati makan cireng itu, apa terjadi sesuatu di perut Bu Wati? Perut saya rasanya panas banget, tapi bukan seperti panas karena cabai. Ini beda dari panas cabai pada umumnya. Mungkin perut Bu Wati lagi gak bersahabat aja. Ide siapa coba pagi-pagi makan cireng isi ayam Pak Uus? Itu gak jadi alasan Pak, tapi itu cireng yang aneh. Coba Pak Akbar makan aja cireng ini. Kalau Pak Akbar gak percaya. Tuh, Pak Akbar coba aja, siapa tahu penasaran. Kalau nggak percaya sama perkataan Bu Wati. Tapi saya juga merasakan hal yang sama, soalnya semakin kesini semakin berbeda. Bener juga, ada yang berbeda. Apa mungkin ayam yang Pak Uus pakai? Tapi tetap enak kok. Saya habisin ya, lumayan gratisan, gak perlu ngeluarin uang 5.000. Bilang aja nggak punya duit. Pak Akbar kan sukanya yang gratisan terus. Emangnya pernah Pak Akbar traktir saya sama Bu Wati? Tunggu gajian dulu ya, nanti juga saya traktir kok. Bu Meli, nanti antar saya ngobrol sama Pak Uus. Saya benar-benar penasaran apa Pak Uus jujur tentang bahan yang dia gunakan. Iya Bu Wati, nanti saya antri Ibu. Saya juga ingin meyakinkan rasa penasaran saya. Tapi kalau memang Pak Uus menggunakan bahan berkualitas, kita aman. Tapi kalau sebaiknya mungkin kita makan makanan yang tak wajar. Zaman sekarang itu banyak pedagang yang berbuat curang. Kita harus hati-hati. Betul, kita harus waspada. Zaman sekarang itu alat modern semakin banyak. Kita nggak tahu apa yang para pedagang lakukan di dapur mereka. Bu Wati sama Bu Meli berlebihan sekali. Curiga dengan Pak Uus tapi gak ada bukti apa-apa. Berisik, duda kere. Namanya juga baru menduga-duga. Ya pastinya belum ada bukti dong. Jangan berisik, saya lagi memikirkan cara supaya Pak Uus jujur. Mungkin dia pakai ayam yang sudah busuk atau ayam yang tak layak makan. Iya, kita harus menekan Pak Uus supaya angkat bicara. Bau amis dari ayam tiren ini sangat menyengat. Kita langsung aja bikin cireng isi ala Pak Uus maknyus. Langkah pertama kita masukkan bawang merah, giling ke dalam wajan, garam, daun jeruk, dan yang paling penting adalah biang balsem untuk menghasilkan rasa pedas yang begitu hebat.
Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan ayam tiren suwir ke dalam wajan dan aduk hingga merata. Masak sampai bumbu meresap supaya bau dari ayam tirennya hilang. Tambah garam, air panas sedikit demi sedikit supaya tidak ada adonan yang mengumpal. Setelah itu aduk menggunakan tangan. Ayam dari mana ini? Kenapa gak ada bulunya? Ayam jenis apa ini? Aneh banget. Ah, kenapa malah buang hajat di adonan? Itu adonan masih baru juga mau dicetak. Hus, pergi, jangan ganggu aku masak. Ah, berisik, sana pergi. Aku harus membuat dagangan untuk besok pagi. Si ibu kemana sih? Pasti udah tidur. Kena kamu, bisa-bisanya masuk ke dalam rumah. Datang dari mana kamu? Ayam siapa kau? Lanjang sekali masuk ke dapur aku. Shh, berisik, kamu harus keluar. Ayo kita keluar. Kalau kamu berani masuk lagi, kamu akan saya potong-potong. Semalam itu kejadian aneh apa? Masa iya ada ayam tanpa bulu? Mana kulitnya biru-biru sama persis kayak ayam tiren yang selalu aku beli. Pak Uus, saya perlu penjelasan singkat, padat, dan jelas dari Pak Uus, dan Bapak harus menjawabnya sekarang juga. Penjelasan apa lagi Bu Wati? Kan saya sudah bilang, rasa cirengnya terlalu tajam dan aneh. Saya tahu masih banyak yang beli, tapi bukan hanya saya yang merasakan keanehan itu, Bu Meli juga. Iya, saya juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Ayamnya sedikit bau amis dan rasa pedasnya bukan rasa dari cabai. Pak Uus, ngaku aja Pak, Bapak pakai bahan-bahan yang sudah busuk ya, termasuk ayamnya. Perut saya panas, pasti cireng ini gak aman konsumsi. Mana mungkin, cireng saya aman kok. Bahkan bahan-bahannya pun berkualitas. Mustahil semua bahan berkualitas. Kalau memang iya, pasti nggak akan ada keanehan dari cireng Pak Uus. Aneh gimana sih? Tahu saya juga pakai ayam segar. Bu Wati sama Bu Meli pasti tahu kan kualitas ayam yang baik. Kenapa malah marah-marah seperti ini? Dibilangin bukannya introspeksi diri. Coba Pak Uus makan cireng itu, pasti Pak Uus juga akan merasakan hal yang serupa. Pak Uus nggak akan mau makan cirengnya. Dia kan tahu bahan yang digunakan apa saja. Kalau ada bahan yang jelek, dia juga takut kena dampaknya. Bener juga ya, tapi kalau dia berani makan, tandanya gak ada bahan yang aneh. Tapi kalau dia gak mau, berarti ada yang gak bener. Jangan bisik-bisik tetangga seperti itu. Saya dengar apa yang kalian bicarakan. Saya sudah jujur. Penjelasan apa lagi yang kalian butuhkan? Kalau sampai Pak Uus berbohong, tunggu aja. Ajab ada di depan mata. Betul, kami berdua nggak akan mau beli cireng ini. Kami takut Pak Uus pakai ayam tiren. Bu Meli mulutnya nggak bisa direm. Kalau ada yang denger, bisa-bisa aku nggak akan dapat uang. Kenapa harus tercium bau amis sih? Padahal aku sudah cuci berkali-kali, bahkan direndam pakai air cuka. Ini aneh. Hari ini cuma dapat 300.000. Biasa-biasanya kan 800-900.000. Tumben banget. Tiap hari ini lumayan sepi juga. Bisa juga di pos ini banyak orang-orang, tapi hari ini nggak ada satupun. Mau beli cireng saya? Kebetulan masih banyak nih. Saya kasih gratis deh satu. Siapa yang mau beli? Kita berdua cuma lewat aja Pak Uus. Kita berdua gak tertarik sama cireng Pak Uus. Apalagi setelah mendengar rumor yang sudah menyebar di luar kalangan warga sini. Rumor apa yang kalian maksud? Saya gak tahu dan belum dengar rumor itu. Ah, mana mungkin? Itu yang menyebarkan rumor aja ketemu sama Pak Uus. Dia kan habis komplain soal cireng yang terasa aneh itu. Aneh, padahal saya sudah menjelaskan semua yang saya gunakan sangat berkualitas, bahkan dari alat-alat dapur saja mengkilap. Aku tetap gak mau. Aku takut Pak Uus menggunakan bahan yang tidak wajar. Bahkan ada yang bilang kalau Pak Uus ini pakai ayam tiren. Kan serem juga kalau makan daging ayam tidak segar. Betul, kita juga mulai ragu sama kebersihan dan keamanan makanan yang dibuat Pak Uus. Semua orang malah menuduh saya. Saya sudah menjelaskan cireng ini aman, berasal dari bahan-bahan terbaik. Tapi kenapa gak percaya? Jelas kita gak percaya. Ibu juga ngelarang aku untuk beli cireng Pak Uus. Aku harus nurut daripada uang jajan sekolah dipotong. Kita lanjut ke tujuan kita yuk. Aku takut kena marah Pak Uus. Ah, Bu Wati sama Bu Meli benar-benar hama. Kenapa mereka berdua berani menceritakan ini kepada semua warga? Daganganku tidak ada yang mau membeli. Aku harus ke tempat lain. Pasti banyak yang membeli cireng ini. Aku nggak bisa tinggal diam. Bu Wati, Bu Meli, lihat saja. Aku akan membungkam mulut kalian berdua pakai cireng raksasa ini supaya kalian berdua tak bisa berkutik. Pak, semua warga membicarakan kamu. Ibu takut nama Bapak semakin buruk di mata semua orang. Bu, bisa diam sebentar. Bapak juga lagi memikirkan supaya Bapak bisa membuat pelanggan percaya dengan penjelasan yang Bapak berikan. Percuma Pak, mereka sudah tidak tertarik dengan cireng yang Bapak jual. Lebih baik Bapak ganti ayamnya. Ayam di pasar murah Pak, jangan pakai ayam tiren terus. Kalau kita pakai ayam segar, mau dapat untung dari mana? Bapak kurangin aja ukurannya, jual yang kecil aja, jangan terlalu besar seperti ini. Bu, suka-suka Bapak dong. Ibu cukup ikuti aja semua hal yang sering Bapak lakukan. Jangan banyak meminta seperti ini. Bapak hanya ingin mendapatkan keuntungan yang serius. Pak, jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang pasti akan segera gulung tikar. Oleh karena itu lebih baik untung sedikit, namun diusahakan secara jujur dan ikhlas.
Tahu apa soal usaha jujur? Jangan ikut campur, ibu juga makan uang itu kan? Pak, sadar, kamu mendatangkan kehancuran untuk diri kamu sendiri. Bu, jangan terlalu berlebihan, ajaib itu nggak ada. Allah baik sama bapak, contohnya sampai saat ini belum ada yang tahu dengan apa yang bapak lakukan. Tapi mereka sudah curiga, Pak. Jangan tutup mata terus, buka mata, Pak, buka mata. Ibu berisik banget, besok-besok bapak mau jualan di pasar kota, pasti banyak yang beli. Ibu lihat aja, nasihat itu belum berguna buat bapak. Dasar batu, biarin aja, kalau kena ajab gak akan ada yang mau bantu kamu, Pak. Allah nggak tidur, cepat atau lambat kamu akan mendapatkan ajab yang setimpal dengan perilaku kamu, Pak. Real, cireng raksasa Pak Uus memang ahli dalam mendatangkan pelanggan sebanyak ini. Biasa aja, kalau saya jualan yang kecil nanti nggak akan aneh. Pelanggan bisa cepet bosan kalau terus makan yang kecil. Alamak, kok cirengnya jadi lebih gede dari biasanya? Aneh banget, apa aku coba yang lain ya? Mungkin cireng yang ini terlalu banyak terigu. Pak Akbar, tunggu sebentar ya, yang tadi gagal. Saya harus menggoreng ulang cireng yang lain. Pak Akbar, gak apa-apa kalau nunggu sebentar lagi? Gak apa-apa, santai aja Pak Uus. Saya juga mau sekalian belanja di pasar ini. Enggak, ini ada yang aneh. Aku sudah membuat adonan cireng seperti biasanya, tapi kenapa bisa sebesar ini? Paus, kok cirengnya gede banget sih? Gimana saya mau bawa ke rumah kalau sebesar itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya akan mencoba membalik cireng ini, tapi sangat besar, mungkin akan sedikit sulit. Astagfirullah Pak Uus, kenapa cirengnya bisa keluar dari gerobak? Hebat-hebat, ukurannya bisa sebesar ini. Pak Uus pakai terigu apa? Pak Akbar, saya sedang mengalami hal aneh. Kenapa Bapak masih bercanda seperti itu? Hal ini gak pernah terjadi dalam hidup saya. Lihat, cirengnya terus membengkak. Mungkin ini ajab dari Allah untuk Paus. Ajab apa? Saya tidak melakukan kejahatan apapun. Seperti yang lagi ramai, Paus berbuat curang. Mungkin ada kaitannya dengan rumor itu, tapi aku masih belum tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Uus sampai seperti ini. Pak Akbar, tolong saya. Cireng yang saya goreng semakin mengembang. Mundur Pak Uus, saya gak bisa, saya takut. Semua ini berasal dari Allah. Mungkin Pak Uus belum sepenuhnya jujur sama pelanggan Bapak. Pak, mundur. Cirengnya semakin membengkak. Kita pergi saja dari sini. Saya takut cireng ini akan meledak. Ya Allah, denganku mengapa jadi hancur seperti ini? Apa ini ada kaitannya dengan apa yang aku lakukan? Memangnya apa yang Pak Uus lakukan? Saya perlu tahu, jangan merahasiakan kejahatan itu. Pergi, saya tidak melakukan apapun. Saya harus membersihkan cireng raksasa ini. Wah, Bu Ati lihat gerobak Pak Uus penuh sama cireng-cireng raksasa. Keren juga, tapi ada anehnya. Kenapa bisa banyak cireng yang menempel ya? Mana lebih gede dari sewajarnya lagi. Pak Uus jangan hanya diam di situ, nanti cirengnya meledak. Mata Pak Uus bisa perih karena isi dari cireng itu. Ih, bau apa ini? Perpaduan bau yang sangat menusuk hidung. Baunya nyengat banget. Ini kayak bau busuk sama bau balsam gak sih? Bu Ati, apa Bu Ati pakai balsam dulu sebelum kesini? Enak aja, Bu Meli. Balsamnya berasal dari cireng Pak Uus. Ah, kenapa semakin membesar? Aku harus bisa menyingkirkan cireng-cireng yang menempel ini. Mereka sangat mengganggu ketenanganku. Ah, kenapa cireng-cireng raksasa ini harus menempel di tangan saya? Kenapa cireng ini memiliki daya lekat yang sangat kuat? Pak Akbar, Bu Ati, Bu Meli, tolong saya. Pak Uus harus jujur, apa yang sebenarnya Pak Uus lakukan? Saya pakai ayam tiren dan biang balsam untuk membuat cireng ini. Apa? Jadi dugaan kami itu benar? Astagfirullah Pak Uus, kenapa bisa otak Bapak penuh dengan pemikiran jahat? Saya gak mau mengeluarkan modal terlalu banyak. Saya hanya ingin mendapatkan untung banyak. Sudah saya duga, semua pedagang memang sama saja, tidak bisa dipercaya. Maafkan saya, tolong bantu melepaskan cireng-cireng ini. Maaf, saya gak bisa. Saya gak mau ikut campur dengan seseorang yang terkena ajab dari Allah. Ah, kenapa cireng-cireng yang ini semakin melekat? Aku gak bisa pulang dengan keadaan tangan seperti ini. Percuma Pak Uus, cireng itu gak akan bisa lepas dari tangan Bapak. Enggak, cireng ini pasti bisa lepas. Jangan menakut-nakuti saya. Pak Uus tunggu. Ya, lari deh. Biarin, jangan ada yang ngejar. Itu ajab untuk Pak Uus. Pak, tangan Bapak kenapa ketempelan cireng? Apa yang terjadi di pasar tadi? Bu, sepertinya Bapak sudah mendapatkan ajab dari Allah. Bapak kapok, Bu. Gerobak cirengnya di mana, Pak? Bapak tinggalin gerobak cireng itu. Iya, gerobaknya penuh sama cireng-cireng yang semakin membesar. Cireng itu ketika digoreng besar sekali, bahkan keluar dari gerobak. Tangan ini bagaimana Bapak menyingkirkan semua cireng raksasa yang menempel? Ini berat sekali, Bu. Sepertinya akan sulit dilepaskan. Kita tunggu aja. Tapi Ibu nggak tahu seberapa lama Bapak akan mendapatkan azab ini. Maafin Bapak, Bu. Andai Bapak mendengarkan nasihat Ibu, mungkin ini gak akan terjadi. Percuma menyesal. Ini sudah terlambat. Ayo kita pulang. Kita harus membersihkan cireng-cireng ini. Iya, Bu. Ayo kita pulang. Bu, setelah kejadian memalukan itu, Bapak gak berani jualan lagi. Bapak selalu dengar orang-orang berbicara akan menghindari cireng Bapak. Mereka juga takut terkena musibah seperti yang Bapak alami.
Gak apa-apa, Bapak istirahat dulu aja. Lagi pula ibu juga kerja, kita nggak akan kelaparan. Bapak sungguh-sungguh merasa bersalah kepada ibu dan para pelanggan. Selama ini mereka memakan bangkai ayam. Pak, percuma kalau hanya menyesal. Lebih baik Bapak melaksanakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosa yang telah Bapak lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu benar, Bapak harus meminta ampunan kepada Sang Pencipta. Iya, Bapak harus. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali ya, Pak. Iya Bu, Bapak gak akan ulangi kesalahan itu. Ajab itu benar adanya. Jadi untuk semua orang yang ada di sini jangan pernah berani berbuat curang. Gerobak ini jadi contoh untuk kita semua. Ternyata bersikap jujur lebih baik dari segalanya. Kejujuran akan membawa kita kepada keberkahan, sementara kebohongan akan membawa kita ke jurang penyiksaan. Serem banget ih. Untung pas kejadian saya langsung pulang. Coba kalau masih diam di sini, mungkin saya bisa pingsan. Untuk para pedagang harus bersikap jujur. Kalau enggak, akan mengalami hal serupa dengan Pak Uus. Pak, Bu, jangan berbohong karena berbohong akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Kita harus berbanyak melakukan kegiatan dengan penuh kejujuran supaya kita selamat dari siksaan. Saya setuju, kejujuran itu segalanya. Orang yang bersikap jujur lebih mahal dari orang yang suka berbohong. Pak Akbar, gerobak Pak Uus mau dikemanakan? Kalau terus di sini, apa gak menghalangi kegiatan orang-orang di pasar? Kita biarkan saja di sini. Gerobak Pak Uus bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Siapa tahu kalau ada yang berniat berbuat curang lalu melihat gerobak ini, dia akan mengurungkan niatnya. Betul, lagi pula siapa yang berani menyentuh gerobak ini? Saya tebak gak akan ada yang mau. Jelas gak ada yang mau. Coba kalau saya nyuruh Bu Meli, pasti ibu gak akan mau. Jelas gak mau dong, bukan level saya. Oloy. Hei, sudah. Lebih baik kita pulang. Kita biarkan saja gerobak ini. Mari Pak, Bu, kita pulang. Pak Uus gak akan berani berjualan lagi. Kalian tenang saja. Kira-kira keadaan Pak Uus gimana ya? Saya penasaran, tapi saya juga takut kalau deket-deket sama Pak Uus. Kita cukup berdoa saja. Semoga Pak Uus mau berubah. Ayo pulang, ngobrol terus. Ya Allah, aku benar-benar menyesal. Aku tidak berharap banyak, tapi aku hanya ingin Engkau mengampuni segala sesuatu yang telah aku lakukan. Dari kejadian kemarin, aku banyak belajar. Ternyata ketidakjujuran pada makanan hanya akan memakan diri sendiri. Aku hidup penuh penyesalan, bahkan tidak ada yang mau dekat denganku. Terkadang aku berharap kehidupan ditulis dengan pensil, agar aku dapat menghapus dan menuliskan lagi. Aku bodoh, melakukan hal yang membahayakan banyak orang. Hidup penuh penyesalan ini sangat membebani aku, tapi aku akan berusaha untuk mengubah segalanya. Luka ini akan selalu aku ingat, dan akan aku jadikan pembelajaran. Aku tahu jujur adalah pilihan bukan kewajiban. Namun mulai saat ini aku akan menganggap kejujuran adalah kewajiban untuk hidup ini. Karena hanya dengan jujur aku bisa membangun kepercayaan yang tak tergoyahkan. Jujur juga merupakan kekuatan utama yang membuat hidup kita lebih bermakna dan terhindar dari dosa.